Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Pekanbaru. Seorang wanita janda berumur 44 tahun yang mantan wanita malam, yang mana mempunyai anak satu dan akhirnya sekarang terjun lagi di dunia malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris-maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa. Sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Pekanbaru. Oh. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di Pekanbaru. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 44 tahun yang mantan wanita malam, yang mana mempunyai anak 1 dan akhirnya sekarang terjun lagi di dunia malam di Pekanbaru untuk membalas karmanya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda, punya anak 1, mantan wanita malam, dan akhirnya terjun lagi menjadi wanita malam, merantau ke Pekanbaru, ya, membalas karmanya di masa lalu karena merebut suami orang. Ya, ini salah satu subscriber kita, subscriber baru, beruntung sekali ya. Baru 4 bulan bergabung di Pintu Misteri dan baru 1 bulan like, komen, dan share. Alam semesta langsung mengutusnya.
mengutus saya untuk datang langsung ke sana. Jen, jen, Ya, jen. karena selama dia bercerai dengan mantan suaminya, ya, merasa dirinya yang terzolimi, merasa dihianati, merasa teraniaya, dan merasa paling rendah. Nah, inilah alasan alam semesta dan Tuhan mengutus saya untuk membuka hatinya dan menyadarkannya. Gue. Ya, akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Kenapa saat ini Tuhan mengantarkan di titik sekarang ini? Anjir. Ya, dahulu di umur 28, 31 sampai 33 dia bekerja menjadi wanita malam di salah satu klub Jakarta yang ternama. Ya, hidup mewah, hidup glamor, bolak-balik klub malam. Ya, dia salah satu bintang yang paling top di Jakarta. wanita malam di Wanita sana. malam Jakarta, anjir. LC di sana. LC Ya, sehingga di suatu saat ya ada seorang laki-laki pengacara yang datang ke sana, yang mana sedang menemani kliennya Anjir. di salah satu klub itu, dan akhirnya melihat pengacara ini jatuh cinta. Dipepet terus dengan ajian-ajian pelet, ajian-ajian penunduk segala macam yang dia pegang selama ini. Jen, jen, jen. Akhirnya si laki-laki itu jatuh cinta, cinta. tergila-gila. Kesan pertama sehingga terus tiap hari datang ke situ untuk bertemu dengan dia. Nah, gue Dan bahagia tuh. akhirnya masuk di perangkapnya. Berpacaran selama 3 tahun, Anjir. dibiayain oleh Pengacara itu. pengacara tersebut. Ya, akhirnya memutuskan untuk si pengacara itu keluar dari itu. Jen, jen, jen. Kamu akan saya biayain. Oke. Tapi nikahin saya. Oh, Padahal si Cancer ini sudah tahu, Tahu kalau dia punya istri, Istri. dan punya 3 orang anak. wah. Dan hebatnya Anjir. pada saat istrinya sedang hamil tua Oke. di umur 8 atau 9 bulan yang hampir sedikit lagi melahirkan, si wanita ini pergi ke dukun-dukun negatif untuk supaya laki-laki ini menceraikan istrinya. Ya ampun. Dan akhirnya itu terjadi. Terjadi sampai pada saat itu si suami datang untuk langsung, tidak ada hujan, tidak ada petir, Langsung menceraikan. istrinya yang hamil. Yes, dan akhirnya pertengkaran di sana. Pertengkaran dahsyat, istrinya didorong, Anjir. akhirnya pendarahan. Ya ampun. Dan ternyata anaknya meninggal di Dalam kandungan. dan lakinya nggak peduli. Segitu dahsyatnya. Lakinya tidak peduli, akhirnya suaminya ya sudah mulai menghindar, menjauh dan melakukan talak. Pada saat prosesi talak itu, Anjir. pemakaman 7 hari anaknya segala macam itu prosesi dari perceraian. Perceraian. Dan akhirnya si Cancer ini mendapatkan suaminya Suami itu, ini. Gue. dan akhirnya menikah resmi. Menikah resmi. Dengan bangganya dia mendapatkan seorang pengusaha, pengacara ya, yang dapat rumah besar, segala macam fasilitas segala macam. Ya, maaf ya Cancer, saya harus keluarkan ini semuanya biar buat pelajaran pada Yang saudara-saudara yang lainnya. Ya, setelah didapatkan, dan akhirnya udah harta gono gini dengan istrinya, dan dia pergi dengan wanita pilihannya, ya, yaitu si Cancer, dan hidup bahagia selama setahun. Dan akhirnya si Cancer hamil berganti tahun punya anak, ya, dan anaknya laki-laki, perempuan, tapi anak-anak istimewa. Autis. Ya, anak-anak autis yang mana pertumbuhan 1 tahun belum begitu ketara, akhirnya lama terlihat, dan suaminya tidak suka dengan itu semuanya. Dan di pernikahan di 6 tahun atau berapa tahun setelah itu,
suaminya terpincut dengan Elsie lainnya. Nah, kue. Karma dimulai. Nah, muter seperti itu Ya, terus. akhirnya karma dimulai. Setelah itu seperti itu lagi lah. Jeng, jeng. Dia pun ditinggal Nah, dengan separuh harta Gonogini dan dia membawa anak itu. Dan anak itu saat ini dititipkan ke ibunya, ibunya ya. yaitu neneknya. Nenek jeng. Ya, Si Cancer ya. si nenek. Cancer. Dan akhirnya dia pergilah. Enggak, terus selama 2 tahun lagi dia menghabiskan waktu habis-habis hura-hura gitu. Seperti clubbing, habisin duit segala macam, melampiaskan kesedihannya. Kesedihannya dengan hal ini. Ya. Nah, dari situlah merasa sedih, merasa dihianati, merasa dibohongi, merasa ditipu segala macam, merasa. Dia lupa di belakangnya seperti apa. Lali kau. Ya. Dan akhirnya dia setelah uangnya sudah mulai habis, dia mulai kembali ke narkoba. Ya. Permainan-permainan yang dulu itu mulai lagi di jalan itu. Dan akhirnya uang sudah mulai menipis. Ditawarkanlah oleh temannya ke Pekanbaru untuk kerja sebagai LC wanita malam di sana lagi. Dan dia bilang sama ibunya untuk meninggalkan anaknya, dia bekerja di Pekanbaru. Bekerjalah di Pekanbaru. Ya, dengan usia itu 43 dan sekarang 44, udah hampir setahun di sana dia. Oh, Ya, dengan banyak saingan-saingan muda. Badan sudah tidak kuat lagi. Ya. Dan mulai di sana merasakan pahitnya kehidupan. Pahitnya kehidupan. Duit habis di lingkungan yang mana narkoba, minum, istirahat kurang segala macam, dan pergaulan bebas dan seks bebas. Ya, dan sekarang dia merasa lebih menghancurkan tubuhnya, dirinya sendiri, karena dia merasa kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan takdir. Dia lupa. Nah, makanya tujuan alam semesta dan Tuhan mengutus saya untuk datang ke sana, menyadarkan untuk si Cancer. Ya, dia rekomendasi atau aktif sekali. Ya, itulah alam semesta sudah mengatur semuanya. Ya, akhirnya pas pada saat dia pulang mabok, ya, setiap mabok pasti pecah-pecahan segala macam, seperti orang yang kesal gitu. Ya, mau pokoknya di luar dari pekerjaan dia pulang ke rumah plak kesal, kayak orang kesetanan gitu. Kesal gitu. Cantik kamu. Ya. Setelah itu dia tertidur capek. Itulah saya Rogo Sukmo. Pada saat dia Rogo Sukmo, ya, dia seperti mendatangi tempat pernikahan. Ya. Pernikahan siapa sih ini? Ya, akhirnya saya bilang, Cancer, ayo, kamu harus lihat ini pernikahan siapa. Ayo Kimacan. Pas dilihat situ pernikahan suaminya dengan Elsie baru. Bukan, istri yang pertama. Oh, istri sahnya yang pertama. Ya, istri pertama dari suaminya. Suaminya. Itu, kamu kenal orangnya? Itu suami saya Kimacan. Dan itu siapa? Itu mantan suami saya. Bukan. Itu istri pertama dari mantan suamimu. Istri pertama dari mantan suami, dan kamu istri kedua setelah suamimu menceraikan istri pertama. Oh iya Kimacan. Kamu pernah merebut suami laki-laki itu, dan kamu sempat hidup dengannya. Betul Kimacan. Kamu pernahkah merasakan apa yang dirasakan oleh wanita itu pada saat ditinggal oleh laki-laki itu dengan 2 orang anak dan 1 anak yang dikandung meninggal di perutnya? Apakah kau pernah merasakan? Diam, dia pasti aware. Diam. Ya. Apakah kau pernah merasakan pada saat wanita itu melihat suaminya dengan wanita lain dan wanita lainnya hamil? Wanita itu kamu. Ya, itulah cerminmu. Apa yang kau rasakan saat ini dirasakan oleh wanita itu. Itulah karma. Dosa masih bisa diampuni. Tapi karma tidak bisa diampuni, karena karma itu mempunyai alur alam sendiri. Betul. Yang mana karma itu adalah bayangan di belakang Yang harus kau jalan. yang selalu mengikutimu. Karena karma ada karma kebaikan dan karma yang akan mencelakakan. Betul.
Tergantung karma yang kau tanam saat ini. Diam. Apa yang kamu keluhkan kepada Tuhan saat ini? Apa yang kau bencikan kepada Tuhan saat ini? Apa yang kau salahkan kepada Tuhan saat ini? Diam. Kenapa diam? Bukannya kalau kau marah selalu Tuhan tidak adil, kehidupan ini tidak adil. Apa yang kau ingin bicarakan kepada saya? Saya ingin hidup baik-baik Ki Macan, ingin hidup lurus Ki Macan. Loh, kok enggak nanam kebaikan? Ya. Salah satu anakmu yang sedang mengalami saat ini adalah korban dari anak yang meninggal. Tuh gue, dengerin, ayo. Jadi anak yang meninggal itu adalah anak istimewa yang diberikan oleh Tuhan untuk keluarga itu. Tapi kamu ambil. Nah, gue besarin. Ya. Jadi takdir yang seharusnya buat keluarga itu yang kamu ambil. Seperti itu. Ya. Setelah itu dia diam terduduk. Duduk. Ampunin saya Ki Macan. Jangan mengampuni pada saya. Minta maaf Tuhan. Minta maaf pada Tuhan. Saya capek, saya doa Tuhan. Nah inilah manusia. ya. Apa yang kamu rasakan nasibmu saat ini adalah pilihanmu di masa lalu. Saya sering mengatakan seperti itu. Jadi hati-hatilah memilih sesuatu pada saat hari ini. Karena apabila pilihanmu saat ini, itulah yang akan menentukan kehidupanmu di masa depan. Jadi berhati-hatilah untuk memilih sesuatu pilihan. Harus bijak, dipikir baik-baik. Karena apa? Karena suatu saat pilihan itu akan menentukan kehidupanmu di masa lalu. Tuh. Ya. Itu tadi. Hukum alam semesta tidak akan pernah bisa dihilangkan. Karena dia punya alur sendiri, hukum sendiri, alur sendiri dari alam semesta. Yang mana karma itu adalah bayangan di belakangmu. Akan ngikutin. Selalu mengikutimu. Ya. Lalu apa cara yang harus saya lakukan Ki Macan untuk menembus dosa ini? Bagus. Cuma satu cara. Kau harus sumpah bumi. Apa itu Ki Macan sumpah bumi? Ya. Saya taunya sumpah pocong. Sumpah bumi. Yang mana kamu bersumpah minta ampun kepada alam semesta. Ya, atas perbuatanmu selama ini. Dengan cara lihat hari lahirmu. Hari lahirmu di hari apa? Gunakan di jam 12 malam. Ya. Untuk keluar di tanah itu hukum bumi itu harus tanah dan langit. Ya, jam 12 malam. 3 kali berturut-turut di jam 12 malam hari kelahiranmu. Ya, keluar ke tanah. Jangan pakai sendal. Ya, minta maaf kepada Ibu Pertiwi dan Bapak Langit. Ya, Ibu Pertiwi dan Bapak Langit. Ibu Pertiwi itu tanah, bumi. Ya, Bapak Langit adalah Tuhan. Ya, injak kaki sebelah kiri. Pak. Assalamualaikum. Wahai Ibu Pertiwi, wahai Bapak Langit, saya mohon maaf atas semua kesalahan yang saya perbuat di masa lalu. Bantu saya untuk menebus semua karma ini dan menjalani semua hukuman ini sehingga saya bisa melunasi semua dan berjalan hidup dengan baik. Ya. Dan dilakukan. Ya. Kemarin minggu pertama. Minggu pertama selama 3 minggu. Setelah itu nanti akan banyak cara untuk alam semesta memutar balikan, tapi dengan langsung bahagia. Iya, enak banget kok ya, bahagia. Dengan cara-cara apapun, ya mengolah itu lagi, didaur ulang menjadi orang yang berkualitas, orang yang memahami yang namanya karma, orang yang bisa nanti bisa membedain, oh ini buruk, oh ini baik. Yang mana nanti kamu menjadi manusia yang akan bisa mendidik orang-orang di luar sana sebagai contoh. Inilah karma sebenarnya. Ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita, Cancer, seorang wanita janda, punya anak 1. Korban karma dari masa lalunya di usia mudanya karena tidak berpikir bijak untuk mengambil keputusan, sehingga mereka bisa
menjalani karma sepahit ini. Betul. Jadi tolong untuk saudara-saudara di luar sana, Dengerin. ya, jangan pernah mengambil hak orang lain Tuh. dengan cara apapun. Kalau belum takdirnya atau belum rezekimu mau dikejar sejauh apapun, rezeki itu akan kabur jauh sekali. Begitu juga jodoh akan jauh. Tapi kalau sudah jodoh, kalau sudah takdirmu, kalau sudah rezekimu, pasti akan ada cara untuk kamu menemukannya. Tapi kalau tidak, mereka akan punya cara juga untuk keluar dari dirimu. Betul. Gitu ya Ki ya. Ini lah Rek ya, makanya tak kenapa Mas Jawir itu selalu bilang sama kalian, jangan pernah kalian itu bangga menjadi seorang pelakor, ya. Karena karma itu bayanganmu akan mengikutimu dan suatu saat pasti akan menuntut balas, ya. Jadi kalau kalian yang suka main menghalalkan ego kalian dengan pergi ke dukun-dukun negatif yang dengan pelet dan lain sebagainya, tunduk ilmu tunduk dan lain sebagainya, menundukkan orang, ingat karma, ya. Karma itu berlaku. Kalau kalian melakukan seperti itu, berarti kalian sedang taken kontrak. Taken kontrak, dengar, kalian taken kontrak bahwa itu akan terjadi pada kalian. Ingat, balasan alam semesta karma itu lebih kejam, ya. Pikir berkali-kali lipat kalau kalian ingin mengambil yang bukan hak kalian, ya. Tidak hanya suami, tidak hanya istri, tidak hanya lelaki, tidak hanya perempuan, barang, harta yang bukan hak kalian jangan kalian ambil, ya, karena itu akan menimbulkan karma yang sangat pedih bagi kalian yang akan kalian jalani. Tidak kalian jalani, akan kalian jalani anak-anak kalian yang akan ngejalaninya. Hidup itu yang mbok sing api-api ae, ya, sing lurus-lurus saja, ya. Dan ini tadi Mas Jair baru tahu ini ada sumpah bumi yang dari kata Ki Macan iki, ya. Sumpah bumi tadi Ki Macan bilang itu bukan untuk menghabiskan karma kalian, tetapi mempercepat alam semesta untuk mendaur ulang. Proses daur ulangnya pasti kejam loh itu. Karena proses daur alam semesta itu mungkin lebih lebih cepet prosesnya, tetapi pasti akan pedih juga. Kalau hukum manusia yang harusnya 12 tahun, karena main uang itu bisa setahun, bahkan bebas kalau kamu punya uang, ya, tidak bisa menafik di luar sana. Ya, ayo. Ya. Tuh. Tapi kalau hukum alam, mau kau bayar berapapun, Betul. itu sudah garis tanganmu. Kau yang menulis sendiri, kau yang akan menjalani sendiri. Tuh, dengar. Makanya takutlah kalian untuk berbuat yang tidak baik, ya, karena karma itu seperti bayangan yang akan mengikuti kalian. Waduh, nanti setelah ini Mas Jair menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir ini yang akan dibantu alam semesta untuk mewujudkan keinginannya di awal bulan Agustus 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan dibantu alam semesta untuk mewujudkan keinginannya di awal bulan Agustus di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan series ini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan, ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal awal bulan Agustus di tahun 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana
untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa, karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya, yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama rose quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan infus biokristal ini. Karena orang-orang di luar sana ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat, nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristal. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan infus biokristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan infus biokristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non-medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum, dan gunakan botol minum kesehatan. Airnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan. Ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat. Dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja,
Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media platform Sanjaka dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu misalnya. Gitu ya Reyo, wajib dan harus berdoa ya Reyo. Mahar parfum Aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya Reyo. Oh, Iya. paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Betul. Segara Kidul. Betul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngapusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist Aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam Itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan, media spiritual ndak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu. Udah buat kinclong. Iya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit, ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana minyak ari-ari benjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Betul, banyak. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame, terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak kan. Ya, minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, Sedekah. ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri sirik dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak gandala maharnya Rp230.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan nama lengkap dan tanggal lahir. Iya. Hubungi di admin 3 ya. Ya. Iya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir di awal bulan Agustus di tahun 2024 ini yang akan dibantu alam semesta untuk mewujudkan keinginannya selama ini. Ya, ingat, alam semesta kenapa bisa membantu tanggal lahir ini? Bukan tidak ada alasan. Pasti karena ada alasan. Ya, karena apa? Mereka selaras. Ya, alam semesta akan membantu tanggal lahir yang selaras dengan alam semesta. Ya, itu tadi.
saya selalu bilang ya, kenapa ada energi positif, negatif? Apa sih itu Ki Macan? Ya, energi positif di level energi positif yaitu ada 3. Level positif. Level positif ada 3. Oke. Ya, yang pertama yaitu bersyukur. Oh ya, bersyukur. Ya, itu level paling tertinggi dari energi positif. Level kedua adalah kedamaian. Kedamaian. Ya, dan level ketiga adalah kebahagiaan. Itulah energi positif yang selaras oleh alam semesta. Nah, tanggal lahir ini mereka adalah tanggal lahir yang naik ke atas, yang selaras dengan alam semesta, sehingga apa yang dipikirkan dia, apa yang diinginkan dia, apa yang ditujukan dia akan dibantu oleh alam semesta dengan caranya sendiri. Nah, kalau level terendahnya manusia yaitu energi negatif apa Ki Macan? Tidak percaya diri, malu, ya, malu aja ngelakuin apapun. Ya, kayak siput. Ya. Kau putri malu ditekan Dan juga emosional, emosi. ya. Dan juga mereka mempunyai kecemasan, kekhawatiran yang sangat tinggi. Nah, kalau kekhawatiran yang selalu saya bilang ya, kalau kalian mempunyai kekhawatiran di titik terendahnya manusia, ini dia yang pakai tasbih sukma. Banyakin zikir, naik lagi level kalian. Betul. Nah, tanggal lahir ini di posisi awal bulan Agustus, ya, mereka akan naik ke permukaan seperti pasir-pasir di bawah, ya. Pasti bulan Agustus kan bulan berputar nih. Nah, pasir ini adalah tanggal lahir kalian. Mereka ada beberapa naik ke atas. Nah, sejajar dengan alam semesta. Keseimbangannya sama dengan alam semesta, yang mana bisa memutar dunia. Nah, yang di bawah ini, yang berat ini, yang negatif, yaitu pasir yang negatif. Ya, tiba-tiba di awal Agustus pas putaran bulan dia naik ke atas karena dia seimbang dengan selaras dengan alam semesta. Kita lihat ada berapa tanggal lahir yang akan dibantu alam semesta dengan keselarasannya. Wow, cinta kasih, hati. Ini kenapa lambang hati ini? Ya itu tadi, bersyukur. Mereka selalu bersyukur. Tidak pernah mengeluh. Bersyukur, ya, mempunyai hati kedamaian. Tidak pernah mengusik kehidupan orang lain. Tidak pernah menyinyirin orang lain. Tidak pernah kepo kehidupan orang lain. Hati. Ya, dan satu lagi hati apa? Kebahagiaan. Inilah dia. Angka yang keluar di sini adalah 9. Ada 9 tanggal lahir. Yang akan saya prediksi mereka mempunyai selaras energi alam semesta, yang mana alam semesta akan membantu semua keinginannya, cita-citanya. Amin. Kenapa mereka seperti itu? Mereka 9 tanggal lahir ini bisa menyaring yang namanya pemikiran negatif dan pemikiran positif. Ingat, setiap hari manusia mempunyai 6.000 pikiran negatif dan positif. Pintar-pintar. Kadang-kadang kalian kalau berjalan tiba-tiba ada pemikiran negatif. Betul? Betul. Kadang-kadang ada pemikiran positif. Nah, dari situlah alam semesta menilai pemikiran yang positifnya. Bagaimana untuk menyaring itu Ki Macan? Agak susah, emang banyak pemikiran negatif. Kalau kalian berpikiran tiba-tiba di jalan segala macam berpikiran negatif, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai itu terjadi, sehingga alam semesta itu tidak menyorot yang negatifnya. Jadi kalau pada saat berpikiran positif, lagi lewat rumah, Masya Allah, rumahnya bagus sekali ya. Nah, ya Allah, mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, kalau itu pemikiran positif. Nah, kalau yang negatif gimana? Seperti ini, kalau lihat rumah Allah, paling rumahnya itu hasil korupsi. Nah, itu yang negatif. Jadi kalian bisa menyaringnya. Alam semesta paling suka melihat manusia bisa menyaring. Jadi pada saat kalian berpikiran negatif, astagfirullahaladzim, sambil menjamkan mata, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kalau misalnya yang positif, ya Allah, mudah-mudahan seperti itu terjadi. Itu akan terjadi. 9 tanggal lahir.
Ada 9 Banyak pengetahuan hari ini saya bongkar ya. Dibongkar sama Kimacan. Inilah ya, kalau kalian penonton setianya Pintu Misteri pasti akan mendapatkan berbagai ilmu gitu yang dibagi oleh Kimacan ini, Ra. Ya, ada 9 tanggal lahirnya. 9 tanggal lahir yang akan di posisi atas di alam semesta. Energinya selaras. Tanggal lahir 11. Oh, 11 nomor setunggal. 11. Tanggal lahir 1. Oh, 1 dapat guys. 11 1. Pala 1 gitu. Tanggal lahir 2. Tanggal lahir 2. 1 2 nah. Tanggal lahir 16. 16. Tanggal lahir 15. 15. Oh, 16 15 hampir kejutan, Kak. Tanggal lahir 13. 13. Tanggal lahir 9. 9. Oh, 9 dapat ya, kurang 2 gitu. Tanggal lahir 21. 21 kurang 1 yang terakhir. Tanggal lahir 24. 24 yang Ya. terakhir guys. 9 tanggal lahir ini mempunyai gelombang energi yang namanya api membara. Yang mana saya prediksi 9 tanggal lahir ini benar-benar mempunyai energi positif yang mengelilingi tubuhnya. Ya, ingat, walaupun ada tanggal lahir kalian di sini, tadi kan saya sudah bilang, ya, mereka mempunyai titik energi positif tertinggi, yaitu bersyukur. Ya, yang duanya bisa berdamai, ya, dan 3 kebahagiaan. Ya, kalau kalian tidak pernah bersyukur, berarti tanggal lahirnya masuk di sini tapi tidak masuk di energi positif. Betul. Ya, ya, kita akan lihat keinginan-keinginan apa saja yang akan terkabul di dalam 9 tanggal lahir ini. Relaksasi, ingin mengajak keluarganya jalan-jalan ke suatu tempat, membahagiakan mereka, membelanjakan mereka, itu akan terwujud. Alhamdulillah, holiday liburan bersama keluarga ya guys. Celebration, kebahagiaan. Ya, di sini mereka mempunyai rencana untuk mengadakan suatu perkumpulan untuk berbagi sedekah Sedekah. pada orang-orang yang ingin yang akan dibantunya. Itu akan terwujud. Masya Allah, dermawan ini ya. Sosialisasinya bagus, sosial. Ingin membeli rumah ataupun mengontrak rumah, itu akan terwujud. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Ingin membeli lahan, sawah ataupun apa untuk membahagiakan orang tua, akan terwujud. Masya Allah, amin ya Allah, kira ya. Untuk orang tua. Wah, Harmoni, ya, untuk ingin sekali dalam hatinya untuk membuka usaha. Tidak apa-apa kecil-kecilan, yang penting mempunyai usaha sendiri, terwujud. semangat toh selalu, yang pentingnya semua kan diawali dari kecil guys. Yang jomblo, aurahmu di bulan Agustus akan terpancar. Kalau wanita, tambah lagi skincare-nya, dibersihkan badanmu, dibikin menarik ya, biar komplit. Jadi dari alam semesta ada, dari fisik sebenarnya pun ada. Dan untuk laki-laki, jaga kebersihan juga, jaga kerapian, karena kalian akan didapatkan jodoh sesuai cerminmu sendiri. Wah, itulah sesuai cerminmu. Oke, ayo yang jomblo ora terpancar tapi jodoh sesuai dengan cerminan dirimu. Akan kenaikan gaji, kenaikan karir. Alhamdulillah, ini yang bekerja di sebuah tempat, ya bersyukur ore. Usaha akan naik pesat, ya. Omset akan membludak di awal bulan Agustus. Ya, siapkan stamina, siapkan tenaga, ya, karena di awal Agustus banyak orderan, banyak pesanan. Alhamdulillah, banyak order, banyak pesanan. Ini wirausaha, masya Allah, nggak boleh ngeluh. Yang belum mendapatkan pekerjaan di bulan Agustus akan ada keluar negeri dan juga akan mendapatkan pekerjaan ternama. Masya Allah, ngoten iki ya. Waduh, amin amin ya robbal alamin. Yang pacaran akan melakukan pernikahan. Lah samawa selalu ya, Mas Jai doakan. Yang rumah tangga, cita-citamu selama ini akan terwujud.
cita-cita suami istri yang selama ini visinya akan terwujud di bulan Agustus, apapun itu. Masya Allah, kira ya. Makanya rukun harmonis selalu dengan pasangan. Ya. Bunga keberuntungan, yaitu bunga lotus, yang belum mendapatkan anak akan mempunyakan anak. Alhamdulillah. Nah, ya yang dirindukan, yang diharapkan. Ya, berdamai dengan mertua ataupun berdamai dengan orang tua. Alhamdulillah kira ya. Maju berantem ya. Apalagi sama orang tua ya. Ini yang terakhir. Bisa membeli barang yang kalian inginkan saat ini di awal bulan Agustus. Bisa membeli barang yang diinginkan. Ya, selama ini melihat dari jauh, berangan-angan, akhirnya alam semesta memudahkan apa saja. Yang penting kalian bekerja, ya, tidak mungkin datang dari langit, ya. Sehingga banyak sekali pekerjaanmu nanti yang bisa membuat kamu menabung dan akhirnya bisa membeli sesuatu hal. Ya, betul ya, ya. Alhamdulillah ini tadi ya Rek ya, yang dimana energinya itu selaras gitu ya, yang ada bersyukur, kedamaian dan kebahagiaan. Ini kebanyakan ya, ini mohon maaf, ini Mas Jawid juga Mas Sairin aja. Orang ada yang bilang itu bersyukur, tetapi lihatlah syukur kalian itu bisa membawa kedamaian dan kebahagiaan tidak. Kalau kalian sendiri bilang saya bersyukur Mas Jawid, saya itu bersyukur, tapi kowe lek ngeluh hai, nggak ono kedamaian, kemudian tidak kebahagiaan, itu bersyukurmu itu hanya di mulutmu saja. Iya. Berarti nggak benar-benar bersyukur kamu itu. Kalau seandainya kamu bersyukur, itu pasti kamu akan damai, merasa bahagia. Lalu cuman merasa bersyukur tapi suka ngeluh, berarti nggak bersyukur kamu. Iya. Jadi alam semesta itu dia tidak mendeteksi perkataan. Nah, gini ya. Ya. Alam semesta tidak mendeteksi perkataan, dia nggak bisa ngambil dari mendeteksi perkataan kita. Tapi alam semesta bisa mendeteksi pikiran. Nah, pikiran itu dari mana? Dari hati. Dari hati. Hati itu dari mana? Dari hati dari Tuhan. Nur. Wah, gue dengerin. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kalian berdoa belepotan, kalian berdoa nggak terlalu spesifik gitu ya. Tapi Tuhan nggak mendengar. Tapi Tuhan melihat, alam semesta mendengar dari rencana-rencana pikiran. Kalau pikiranmu banyak yang kotor, ya yang datang yang kotor. Ya, karena tidak semua orang pintar di luar sana untuk berkata-kata. Makanya Tuhan melihat hati, pikiran. Betul. Tuhan menilai hati, alam semesta mau menilai pikiran. Nah, gue dengerin ya. Jadi tidak bisa dibohongi. Ya. Apalagi kalau kalian membohongi Tuhan, jangan kalian membohongi Tuhan. Ya. Kalau misalnya dari perkataan saja, perkataan halus, tata bahasanya bagus, segala macam, berarti orang-orang pintar yang bisa menembus langit. Tapi kenyataannya kan tidak. Ya. Belum tentu orang pintar. Seperti itu. Jadi, Tuhan hanya mendengar kata-kata yang bagus, lantun-lantunan yang bagus, itu yang akan menembus langit. Tidak. Tuhan melihat hati dan pikiran dari manusia. Tuh, dengerin ya. Jadi jangan merendahkan diri kalian. Wah, saya tidak bisa bahasa ini, bahasa itu yang baik. Dan Tuhan tidak melihat itu, sayang. Gitu, Tuhan tidak melihat seberapa banyak uangmu. Tuhan tidak melihat seberapa bagus pakaianmu. Tuhan tidak melihat seberapa besar pangkatmu di dunia ini. Tuhan tidak melihat seberapa besar kuasamu di sini. Tidak. Tuhan melihat hati. Betul tuh ya Rek ya. Semoga kita semuanya mendapatkan pencerahan gitu ya Ki ya, sehingga bisa selalu mempunyai rasa syukur yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Nggak usah ngipu-ngipuin orang. Kalau orang bahagia itu pasti nggak peduli dengan orang lain. Nih, kalau kalian mempunyai bisnis ya, kepoin bagaimana bisnis kamu maju seperti orang lain. Betul. Jangan kepoin usaha orang lain. Aduh, gimana. Tidak, tapi belajar bagaimana usaha kamu bangkit, berkembang seperti mereka. Jangan bagaimana caranya menghancurkan orang itu biar kamu bisa berdiri. Tidak kayak gitu konsep hidup di dunia ini. Betul ya. Jangan berusaha menghancurkan usaha orang lain ya, kalau kalian menginginkan usaha kalian jaya. Ingat pesan saya pada saat kalian mempunyai usaha ya. Yang nomor 1 adalah jujur. Yang 2 etika. Itu saja. Tuhan akan memberikan rezeki yang berlimpah. Percaya pada saya. Masya Allah.
gitu ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Ya, kalau kemarin sudah ada saya jelaskan untuk garam laut merah yang mana berfungsi untuk membentengin sebagai pagar gaib, ya, tempat tinggal, usaha atau kantor, untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa menarik energi-energi positif dan rezekimu. Taburkan di sekeliling tempat usahamu, tempat tinggalmu atau kantor. Ya. Ini garam laut merah. Ya. Dan satu lagi. Ya. Yang sudah merasakan khasiat dari Banyu Mustika. Nah, kenapa kali ini saya keluarkan Banyu Mustika? Karena Banyu Mustika sedang berevolusi, ya, yang mana merubah bentuknya menjadi jauh lebih sempurna dengan kekuatan baru, yaitu dengan ada tambahan batu kristal, yang mana bisa menarik energi-energi positif masuk ke dalam botol Banyu Mustika. Ya, dia lebih kuat dan lebih strong, ya, dan mengganti nama menjadi Banyu Mustika Aura Wajah. Ya. Jadi di dalamnya ada batu kristal, ya, dan kain putih masih ada di dalam sini. Tapi dengan kekuatan baru, dengan energi baru untuk pesona wajah kalian. Jadi apabila orang yang memakai Banyu Mustika Aura Wajah ini, kalian akan terpancar aura pesona dari wajahnya, ya, berkarisma, berwibawa. Kalau wanita, inner beauty-nya keluar, ya, akan kencang, ya, terlihat kencang. Untuk yang sudah memakai Banyu Mustika di kemarin-kemarin, ini lebih kuat, ya, dan kali ini tanpa label, ya, karena keinginan dari Banyu Mustika ini tidak ingin digunakan label, tanpa diberi label. Ya, ini dia. Jadi gelembung dari batu kristalnya ini sangat mempengaruhi sekali untuk wajah kalian. Ya, manfaatnya akan kalian dapatkan. Apalagi orang-orang yang sudah pernah menggunakan Banyu Mustika, ini lebih strong. Gitu ya Ki ya. Nah, ini Banyu Mustika berevolusi ya Ki ya, terbaru, di mana Mas Jawir ini lihat secara nyata fakta ya Rek ya, ada gelembung udaranya langsung karena ada serpihan atau batu-batu kecil dari kristal. Betul. Nah, karena manfaat kristal sendiri itu sangat penting ya. Botol infus biokristal aja sangat penting untuk kesehatan. Betul. Apalagi Banyu Mustika berevolusi yang terbaru, Banyu Mustika Aura Wajah yang ada batu kristal kecil-kecil di dalamnya ya. Untuk syaratnya masih tetap seperti yang sebelumnya, nama, tanggal, bulan, tahun lahir. Ya Ki ya, yang dimana tetap ya Rek ya, untuk kain putih dari Banyu Mustika apabila Banyu Mustika sudah habis wajib dikubur. Dan untuk batu kristalnya ini jangan dibuang karena ini mampu menarik energi positif. Jadi kalau sudah habis, kalian siapkan saja satu mangkok, satu tempat kecil gitu Piring ya, kecil. Ki ya, atau piring kecil, dimana jika sudah habis batu kristal ini sampai taruh di piring kecil tersebut. Kasih air. Dikasih air ngoten ya Ki ya. Ini membantu untuk menarik energi positif. Bagus kalau kalian punya kembang, taruh kembangnya. Taruh bunganya. Kalau kembangnya 2-3 hari sudah layu, ganti kembang baru, itu akan menarik energi positif. Ngoten ya Ki ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan. Nah, caranya ya tetap ya Rek ya, Mas Jawir kasih tahu Banyu Mustika pertama kali datang ke tempat kalian itu wajib kalian genggam dengan kedua tangan, ucapkan salam sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing, kemudian sebutkan nama kalian, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Ngoten ya Ki ya. Pertama kali datang harus seperti itu, melakukan perkenalan salam. Karena Ki Macan mengisikan tidak hanya sekedar isi-isian doa saja, namun ada energi power tambahan selain pada kain putih, juga pada batu kristalnya. Dan jurid-jurid yang terbaik saya kirimkan dari kolom komentar yang selalu mengaminkan doa-doa kalian. Nah, jurid-jurid pilihan gitu ya Ki ya. Nah, ini Mas Jawir pakai ya Rek ya. Dan kalau untuk pakainya jangan lupa digenggam dulu, didoakan sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Habis itu baru disemprot.
energinya lebih kuat itu. Itu persyaratan nama lengkap, tanggal lahir. bulan dan tahun lahir. Ngoten nggih Ki ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Baik Macan, ini tadi ada 9 tanggal lahir nggih. Untuk sifat karakter positif apakah ada yang harus disampaikan? Ya, sifat dan karakter positif ya itu tadi. Itu tadi. Yang mereka mempunyai energi positif yang titik paling atas. Bersyukur, Ya. Terus kedamaian, ya, kebahagiaan. ya, mereka punya 3 karakter itu. Ngoten ya Ki ya. Ayo dipupuk selalu. Makanya kenapa Mas Jawi dan Ki Macan ini selalu bilang setiap video ada karakter positif yang harus ditonjolkan. Karena karakter positif itulah yang akan membantu menarik hal-hal kebaikan di sekitar kita ya Ki ya. Tidak mungkin orang yang mempunyai rezeki besok dapat rezeki, orang yang egois, orang yang curang, orang yang suka Ngipuin orang yang suka busuk hati. busuk hati. Mereka yang susah rezekinya. Itu ya Ki ya, itu dengerin ya Rek ya. Udah tidak usah ngipu-ngipuin. Mereka yang susah rezekinya akhirnya mereka mencuri dan korupsi. Nah, gue orang yang susah rezekinya akhirnya korupsi, mencuri, ngoten ya Ki ya. Nah, rezeki yang mereka dapat. Rezeki yang dia dapat, Kalau orang yang positif, rezeki pasti yang akan dapat hasil kerjanya. hasil kerja. Tapi orang-orang yang negatif mendapatkan rezeki dari mana kan? Mereka sedikit rezekinya Ki Macan, yaitu hasil mencuri dan korupsi. Nah, kuwi ayo kesindir sapa iku. Dan juga ada tuh yang ikut anggotanya si sekte ya Ki ya, yang ngipuin selalu Mas Jawir orang bahagia. Kalau kau bahagia nggak usah ngipu-ngipuin ya Ki ya. Kemudian jangan pernah cari tahu tanggal lahir saya dan tanggal lahir Mas Jawir. Tidak akan pernah terdeteksi. Kasihan deh lo ya, daily vlogmu masih terus terpantau, tapi kau sendiri yang sakit hati ya Ki ya. Nah, apapun kesalahan yang manusia itu lakukan, Tuhan itu maha pengampun. Jadi kalian si anggota-anggota sektenya ya, yang nonton ini sadaro ya, sadaro dan kembalilah ke jalan Tuhan ya, apapun itu ajaran agama kalian yang sebelumnya ya Ki ya. Dan bagi kalian ini penontonnya Pintu Misteri ya, kalau ada kalian tayangan sebuah video yang mengatakan masuk ke sekte dan lain sebagainya itu penuh dengan keindahan, memang gampang masuk ke sana. Terus kemudian ada yang bilang mudah untuk keluar. Sayang, tidak seperti itu konsepnya ya. Jangan mau kalian dimarketingi sama anggotanya si sekte yang katanya gampang keluar dari si satanik. Oh tidak, semuanya ada balas budinya. Iya Ki ya. Cek enak banget ya, wong yang pesugihan aja harus ada balas budinya, apalagi itu yang si sekte ya. Iya. Sekali-kali masuk ke sekalian ke sana ya, jiwa kalian ya yang akan ditarik, yang akan jadi begundalnya yang harus ditarik ke neraka bersama-sama. Itu namanya ikat sukma. Udah itu bener itu kesukma ya Ki ya. Jadi kalau kalian anggota si sekte kemudian yang bilang katanya bebas dan lain sebagainya udah menuju ke jalan Tuhan, tidak semudah itu konsepnya sayang. Jangan pernah membohongin orang untuk mencari teman baru. Nah, jangan membohongi orang untuk mencari teman baru tuh kata Ki Macan ya. Tuhan aja kamu sendiri yang memilih seperti itu ya, meninggalkan Tuhan. Terus kemudian satu malam kemudian kamu menyebut nama Tuhan, terus kemudian kamu terbebas dari itu. Cenae, ingat karma itu mengikuti. Ingat, orang yang kalian sembah itu adalah iblis-iblis yang licik. Ya, iblis-iblis yang licik. Apalagi kalian cuman serpihan debu. Cuman dicandain sedikit, kalian pasti percaya itu. Nah, iya, nonton ya, sama ya. si iblis itu. Gitu ya, Ki ya. Terus kemudian apa? Ada si sektenya yang bilang katanya yang berarti orang itu tidak keimanan pada Tuhannya diragukan sehingga tidak bisa keluar dari hal tersebut. Tidak seperti itu sayang konsepnya, ya. Ya, keimanku kamu pikir ya dalam jangka 1 menit saja hati kamu, pikiran kamu sudah benar-benar beriman pada Tuhan. Flashback masa lalu, kenapa kamu bisa jadi anggotanya si sekte? Kenapa kamu bisa ngikut ke dia? Imanmu di mana waktu itu? Terus kemudian dalam jangka waktu semenit kemudian kamu bilang aku ingin kembali ke jalannya Tuhan. Udah selesai? Oh tidak seperti itu konsepnya. Kamu aja sudah mendapat perjamuan dari si sekte, sudah menikmati hasilnya. Ya kamu harus dibersihkan dulu lah, ya Ki ya. Mohon maaf ya Ki ya. Ya bener nggak? Ayo.
aja tambah marah dari vlognya ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan ya. 9 tanggal lahir, ayo ditonjolkan sifat dan karakter positifnya. Terima kasih banyak. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedaya pun kakak-kakak penonton pun Pintu Misteri yang ingin ditemani media-medianya Ki Macan. Media-medianya Ki Macan tadi Ki Macan bilang tasbih sukma seperti yang Mas Jawir pakai dan juga yang Ki Macan pakai. Tasbih sukmanya Ki Macan ya ini diisi dengan jurit-jurit pilihan ya. Dimana tidak hanya untuk tasbih muslim, ada juga yang untuk umat Kristen, kemudian ada juga yang umat Hindu dan umat Buddha pun juga ada Japamala pun juga ada ya Ki ya, yang akan membantu menemani zikir kita pada Sang Maha Pencipta. Ya, menghubungi admin 1 dan juga admin 2 untuk tasbih sukma. Lihat nanti di akhir video nomor telepon admin 1, admin 2 dan juga admin 3. Kalau untuk media-media di online shop itu ada di TikTok dan juga di Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Ngoten ya Ki ya. Ya, ada lagi yang kelupaan, mohon maaf ya. Yang katanya wujud dari si iblis, si setan itu adalah yang bercahaya dengan bentuk yang kemegahan. Jangan pembohongan publik ya. Iblis itu bentuknya itu kenapa dia menjijikkan dan menyeramkan ya, karena sesuai dengan sifat dan karakternya yang suka memfitnah, yang suka menghasut, yang tidak tawaduk pada Sang Pencipta. Makanya kenapa Tuhan menciptakan dia wujudnya jelek, tidak ada kesempurnaan wujudnya. Kena lagi kan? Kan ya. Mari Rek, kalau begitu saatnya kita harus mendoakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetaplah semangat mengejar mimpi, walau tidak ada yang menyemangatimu. Ngoten ya Ki iya. Yang bisa menyemangatimu yaitu diri kita sendiri, Rek. Ya, darah munculkan rendah dia. dalam Darah rendah harus semangatin. kita harus bisa membangkitkan semangat untuk diri kita sendiri, karena yang bisa menentukan maju tidaknya ya diri kita. Kita gantungkan kemajuan diri kita itu pada diri kita, bukan pada orang lain. Terima kasih banyak. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.